biar nggak copyright itu harusnya nyanyi lagu sendiri. Mas. Iya, Dang. Sendiri. Judulnya sendiri, Mas. Sendiri ya. Ayo. Sendiri di batas kota ini. Lagu wong. Sing duwe kok nesu. Mungkin nek misalkan adane punya orang tapi liriknya diganti apa ya copyright? Podo, ya? Mas. Podo ding, gak ngerti. Waduh. Podo yo, copyright yo. Orang itu kan sama aja kayak ini. Pop didangdutin. Petikan anu piye, Mas? Kandas, Mas. Kepenake petikane. Copyright, Mas. Yo ora, mosok petikan tok copyright. Copyright. Untuk yang nggak tahu copyright itu ya Gimana ya? Itu sebuah pelanggaran ya, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman tuh sering dengar dari kita, bahkan kreator lain kalau misalnya membawakan sebuah lagu atau apa tuh mereka menyebutkan sebuah kata copyright itu ya itu penjabarannya tuh lagu itu sensitif ya, ada yang copyright dan ada tidak. Yang copyright itu adalah sebuah klaim hak cipta atau pelanggaran di mana karya orang dinyanyikan orang lain itu tanpa perizinan yang resmi dari sang pencipta atau penerbitnya. Itu copyright. Penai. Ding ding ding. ini karo cerita kok Mas iki Kurbackson kok. Ya, ya. Nah, cerita. Nah, pernah nggak menembak cewek mengandalkan sebuah lagu atau keunggulanmu memetik sebuah gitar? Enggak sih, Mas. Enggak pernah ya? Enggak. Karena Gak kreatif. enggak, Mas. Yang pernah saya deketin tuh enggak suka lagu. Ini percuma mau kita nyanyi sebagus mungkin juga. Allah. Iya. Percuma kan? Iya. Enggak suka lagu masalahnya. Memang kudu nganu. Kudu sing digerakke kuwi ya sapa sing disenengi kono. Iya, iya bener. Bidangnya Misalkan dia pinter ngaji, pinter ngaji, kita harus pinter ngaji. Suka Naruto. Kayak siapa itu? Suka mondok, ya harusnya juga suka mondok Mas sampean Mas. Mondoknya jangan mondok di rumah sakit. dikoploknya orang gitu. Goblok malah mondok. Niatnya baik-baik kok mati koplok itu ada ya. Ini ada cerita horor lagi gak nih? Kalau enggak saya nyanyi nih. Ada. Oh, ada. Itu ada Mas. Apa Mas? Dulu tuh ada. Dulu. Kadir. Itu bukan danar. Kadir. Mas, ini es. Terus? Ini es. Kok bisa gitu? Konsepnya itu. Ini es. Apa sih? Enggak Apa tuh? tahu. Apa, Mas? Ini es. Eh, Yang es. Oh, magangnya di situ. Apa sih? Magangnya di sini. Bukan. Enggak apa-apa, sumpah. Paham. Enggak, lu juga enggak paham. Es. Sumpah. Is. Wis lanjut. Aduh. Itu orang lawas. Orang zaman dulu. Saya cuman diceritain sama Simbah dulu itu. Mati suri. Apanya Mas? Orangnya? Dia adalah seorang dukun. Jadi yo mungkin mempunyai banyak pegangan gitu, jimat-jimat gitu. Dia itu katanya meninggal. Nah, meninggal sudah dimandikan, sudah dikafani, kan meninggalnya itu sore hari. Kan biasa diteruskan gitu kan, paling enggak makamkan di mana? Pemakaman itu paling enggak kan jam, ya nunggu selesai pemakamannya mungkin ya jam-jam 9-an lah mungkin. Itu kan masih di rumah
kayak di apa itu amben. Heeh. Kayak gitu tiba-tiba itu yang udah dipocong itu berdiri duduk gitu. Lah. Itu posisi habis dimandiin terus dikafanin. Udah dikafanin itu. Cuman kan yang ibu-ibu kayak gitu pada Lari. repot di repot di Lekang. dapur. Mungkin ya masak-masak entah ngapain. Nah itu tiba-tiba bangun sendiri duduk kayak gini, terus nyopot itunya mas. Rekamannya. Berarti telanjang. Bukan belum dicopot semuanya, cuman kayak masih Oh, mungkin Iketannya. iketan. Dia langsung berdiri berjalan ke depan kayak di emperan itu. Duduk manggil cucunya, le nganu mbahmu mah kan gawene kopi. Dia minta suruh bikin kopi terus Cucune kan kaget, lho sampean kok urip neh mbah, kok urip neh mbah. Wis rasah do piye-piye, aku ki urung mati gitu. dia bilang itu. Saya itu belum meninggal, kalian yang tenang, saya belum meninggal gitu. Terus minta dibuatkan kopi, terus sang istri Dibuatin, Mas? dibuatin sama istrinya. Nah, setelah dibuatin sama itu rokokku lah ya itu udah. Jadi dia yang tadinya meninggal itu malah ngopi di depan rumah sambil rokokan. Nah yang lain ya mungkin Layat. tetangga yang layat-layat kan kaget loh, mati kok malah udah tidur nih ngemper. Itu antara bengong, takut, penasaran, Bingung. campur aduk, Nggak percaya. Kaget. Setelah itu ya udah si kakeknya itu dengan PD bilang kepada semua yang ada di situ, sudah kalian pulang saja, saya belum meninggal. Jadi disuruh pulang semua, udah pulang. Nah setelah itu kakek tersebut banyak tamu mas, dimana itu kan backgroundnya memang dia itu adalah seorang dukun, orang pintar gitu. orang pintar. Ya banyak yang datang, mubah kayak sekti tenan kayak nggak bisa mati gitu. Orang udah mati bisa hidup lagi. Banyak yang datang. Selang 2 bulan atau 3 bulan gitu katanya meninggal lagi mas. Dan si cucunya itu juga dikabari setelah tahu kakeknya itu meninggal, dia langsung ikut memandikan. Ketika lagi memandikan, lagi diusek-usek kayak dibersihin kakinya gitu, itu bangun lagi mas. Kayak gitu lagi. Posisi sama. posisi sedang dimandikan, bangun lagi. Dimandikan. Bangun lagi terus ya bilang kayak gitu lagi. Minta kopi lagi. Kalau itu enggak minta kopi, minta handuk. Minta handuk. Dan istrinya itu juga langsung Ambilin handuk. kayak nggak takut, nggak kaget dengan kejadian Biasa. seperti biasa aja, kayak orang tenang gitu loh, ngambilin handuk dikasih ini. Terus itu juga bilang gitu lagi, udah kalian pulang semuanya, saya ini belum meninggal. Nah habis itu warga-warga sudah kayak curiga, ini kok bisa ya seperti ini, kok bisa, kayak penasaran juga. Nah di situ setelah 1 tahun mungkin mas, itu masih hidup. Tapi orang-orang yang dekat dengan simbah itu kayak baunya itu udah bau mayat itu. Padahal masih hidup itu. Malahan Masih hidup tapi misalkan gini, kita lagi Ngobrol. kumpul ngobrol gini, itu kayak bau mayat gitu kalau deket sama simbahnya. Nggak tahu itu karena apa. Aduh gimana ya, itu sudah dijelaskan. Dan itu telah mungkin bilangnya cuman kepada istrinya si nenek tersebut itu. Selang mungkin 2 tahun kakek itu benar-benar sudah meninggal, dan istrinya baru menyampaikan kepada yang datang ke rumahnya itu, ya kayak mau ngadu si mandiin itu loh, mandiin mau makamin itu. Si neneknya baru bilang, ini saya mendapat pesan dari suami saya bahwa suami saya itu sebenarnya tidak mau dimakamkan, dia pengennya dibakar, Di kremasi. Nah itu pengennya dikremasi.
Nah terus sang istri juga. Itu kalau itu ngaben bukan sih? Iya. Ngaben ya. Lah tapi itu agamanya apa dulu mas? Nggak tahu. Kok mintanya digituin? Mintanya dibakar. Soalnya kalau memang prosesnya itu dimandikan, dikafan itu berarti muslim toh. Iya. Mungkin muslim itu. Nah setelah itu istrinya juga ya bilang terus terang, ini jenazah akan saya bakar dan di apa tadi kremasi. Nah, saya kremasi buat kalian yang ibaratnya apa ya, masih ingin Memakamkan. nah bukan mas, kayak Membantu. ngiringi apa tuh. Oh, yang ingin masih ngiring gitu. Nah, yang masih mau mengiringi ya silahkan, tapi kalau yang tidak berminat ya pulang tidak apa-apa. Itu dia sendiri yang menyampaikan. Istrinya itu menyampaikan seperti Oh itu ya. istrinya. Nah, setelah itu juga ya ada beberapa warga yang Tetap ikut, nah mengiringi itu dan ya Dan ada enggak. beberapa yang pulang, katanya seperti itu. Jadi Nah. ilmu apa ya sebenarnya? itu bakarnya kayak coro kita bakar kayak bakar sampah apa? Soalnya kremasi itu ada ininya loh mas. Ada banyak. Ada alatnya dan ada suhu tertentu yang harus digunakan loh mas. Iya, Ya, biar mungkin cepat melebur ya. Agar mayat tersebut cepat melebur sebagaimananya seperti abu. Nggak tahu kan. Itu kalau bakar ya kayak sewajarnya kita bakar sampah itu sampai sehari Nggak habis. Ya. nggak habis, bahkan Tulangnya itu yang susah itu. Ya mungkin itu dibawa ke itu ya. Tempat kremasi itu khusus ya. Saya cuman ya saya diceritain itu udah lama banget itu. Ya yang saya ambil sih cuman mati surinya. Kok bisa gitu loh. berkali-kali. Dua kali ya. Dua kali berarti ini. Dua kali berarti. Dua kali. Satu kali bangun lagi, terus Dimandiin. mati lagi, pas dimandiin bangun lagi. Mati. Dua kali. Dan di sini yang menurut saya yang lebih aneh itu sih ini sih, dimana habis mati suri dia itu seperti ini sih. Apa sih? Ngapain? Markom kali masih di sini. Habis mati suri tapi pola pikirnya masih normal loh. Masih kayak dia tahu gitu loh. Iya, tahu kalau tadi saya udah mati. Tapi saya Dan ini dia udah meyakinkan orang bahwa dia belum mati gitu. Iya. Nah itu loh yang Dan bikin dengan aneh. tenang, dengan tenang. Malah menyuruh pulang yang ada di situ. Udah kalian pulang aja. Saya Harusnya ini- kalau memang orang mati suri dan tidak sadar itu dia tuh apa-apa. bingung. malahan. Kok enak wong ning kene, oke men, iki enak opo? Aku gini kan itu kan. Itu kan secara terang-terangan dia bangun dan dia Kaget, nggak sadar, tadinya nggak sadar, terus tiba-tiba kok saya udah dipocong, saya dimandikan gitu. Bahkan bisa itu jadi kalau orang dia yang linglung. orang yang tidak tahu akan dia setelah mati tadi. Tapi kalau ini kan seakan-akan dia udah tahu. Iya. Kayak disengaja. Polanya apa sih? Ya nggak tahu, orang mah dengerin aja gitu loh, tangannya ngapain sih? ini sambil dengerin mas. Iya Dia tangannya menengok. pecah loh mas, pecah. Pecah itu soalnya. gabut aku. Ini lo mainin ini aja lo mainin. Tiktokers dan nek ra nyekel HP sithik. Gatel tangannya. Ini megang apa ini biar nggak ketemu. Kayak nek TikTok itu HP itu. Itu di mana mas kejadiannya? Itu di daerah ya Jawa sih itu, tapi tepatnya di mana saya kurang tahu. Ngeri lah. Ada kelanjutannya enggak? Sudah. Cuman sampai di situ yang diceritain. Mungkin bisa dibilang teng-teng cerit pada malam hari ini cukup di sini. Ya. Mohon maaf ya kita tidak dapat ekspor karena kondisi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Tapi kita Berusaha. berusaha mungkin semaksimal mungkin tetap menyajikan sebuah tontonan bagi Anda yang sedang bekerja, sedang penat dalam melakukan pekerjaan, sedang capek, sedang istirahat, bahkan yang belum sholat ya sholat dulu baru nonton kita, nggak apa-apa. Iya. Dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.